Halo semuanya, perkenalkan saya Yosefina Natun dengan NPM 52190031, Prodi Kimia semester 5A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal untuk memenuhi tugas kimia anorganik fisik. Jurnal yang direview dengan judul Analisis Semikonduktor ZnO-Cu terhadap efisiensi dye-sensitized solar cell menggunakan ekstrak alami. Kebutuhan energi di Indonesia sangat signifikan seiring dengan perkembangan waktu, sehingga mengakibatkan ketersediaan energi fosil semakin menipis. Salah satu cara adalah dengan penelitian energi surya yang memanfaatkan sinar matahari yang dikonversi menjadi energi listrik. Solar cell berbasis satu warna desensitisasi atau yang sering disebut dengan dye-sensitized solar cell yang termasuk bagian sel surya pada generasi yang ketiga ini memiliki fungsi untuk mengubah energi matahari ke energi listrik. Solar cell berbasis satu warna ini juga memiliki kelebihan yaitu biayanya rendah, pembuatan prototipe yang cenderung mudah, fleksibilitas kimia, dan ramah lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efisiensi sel surya dengan adanya penambahan doping tembaga atau Cu dengan menggunakan ekstrak buah naga yang berperan sebagai dye atau sebagai adsorpsi cahaya. Yang berikut adalah metode penelitian. Pada bagian yang pertama, dicampurkan material atau bahan 0,5 molar zinc asetat dehidrat atau Zn, CH3COO 2 kali 2H2O dengan surfaktan PEG 6000. Kemudian dicampurkan dengan 10 ml PVA dan asam hidroksida, kemudian diaduk menggunakan magnetic stirrer selama 1 jam. Lalu ditambahkan doping CuSO4 5H2O dengan fraksi 11%. Selanjutnya dengan membuat ekstrak satu warna kulit buah naga dengan campuran 9:1 etanol dan aquades. Lalu merendam kaca konduktif yang telah tersedia di dalam ekstrak selama 15 menit, kemudian dikeringkan. Setelah itu, elektroda pembanding dibuat dengan mengarsir luas permukaan kaca konduktif dan dibakar permukaannya dengan api sampai terbentuk karbonnya. Tahap akhir adalah perakitan DSSC. Yang berikut kita masuk pada hasil dan pembahasan. Hasil yang pertama, di sini menunjukkan bahwa hasil elektroda kerja dan pembanding dapat kita lihat pada gambar tersebut. Elektroda kerja tersebut terbentuk dengan analisis semikonduktor ZnO, warna merah, sedangkan elektroda pembanding berwarna hitam. Hasil yang kedua adalah analisis efisiensi dye-sensitized solar cell. Di sini, pengukuran arus dan tegangan dilakukan setelah elektroda kerja dan elektroda kantor dirakit dengan cara berhadapan antara kedua elektron tersebut. Elektroda kerja yang telah dilapisi satu warna berperan sebagai photosensitizer dan juga sebagai donor elektron. Selanjutnya, masing-masing sisi elektron ditetesi dengan larutan iodin dalam Ki, lalu diukur dengan menggunakan multimeter. Hasil pengukuran yang terbaca dari multimeter dibuat dalam grafik karakterisasi 1-4 yang terlihat pada gambar tersebut.
Yang berikut pada grafik yang kedua, pengukuran nilai arus dan tegangan dilakukan pada dua kondisi, yaitu saat malam hari menggunakan sinar lampu dan saat siang hari menggunakan cahaya matahari secara langsung. Kita bisa lihat pada grafik tersebut bahwa keduanya tentu memiliki hasil pengukuran yang berbeda. Nilai tegangan dan arus pada saat malam hari tentu lebih rendah dibandingkan dengan siang hari. Hal itu terjadi karena rendahnya intensitas cahaya yang masuk pada permukaan kaca konduktif yang sudah terdeposisi. Jika nilai tegangan dan arus mengecil, maka akan berpengaruh terhadap efisiensi DSSC tersebut. Perbedaan pengukuran arus tegangan dan efisiensi DSCC dapat kita perhatikan pada tabel tersebut, tabel yang ada di sini. Penambahan doping mengakibatkan perubahan nilai efisiensi baik pada sinar matahari maupun pada cahaya lampu. Efisiensi meningkat ketika ditambahkan doping tinggi 11%. Efisiensi tertinggi pada penelitian ini yaitu pada sinar matahari doping 11%, yaitu sebesar 0,67%. Jika dibandingkan dengan penelitian lain, penelitian ini memiliki nilai efisiensi yang lebih tinggi pada saat kondisi pendopingan. Tapi penelitian ini lebih rendah jika dibandingkan dengan yang memiliki efisiensi tertinggi sebesar 3,66%. Hal itu terjadi karena melakukan pendopingan ganda. Pendopingan pada dasarnya dapat meningkatkan efisiensi suatu material. Yang terakhir adalah kesimpulan. Pada penelitian ini diperoleh efisiensi DSSC dengan memanfaatkan cahaya matahari dengan konsentrasi doping 0% dan 11%, yaitu sebesar 0,27% dan 0,67%. Sedangkan penggunaan lampu diperoleh efisiensi DSSC pada konsentrasi 0% dan 11%, yaitu sebesar 0,03% dan 0,07%. Dari data tersebut disimpulkan bahwa penambahan doping 11% dapat meningkatkan efisiensi DSSC pada pengukuran menggunakan cahaya matahari maupun cahaya lampu. Sekian dan terima kasih.